paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama di acara MTQ kedua Gampong Masjid Wogo yang insya Allah penuh berkah ini. Selama mentari masih menyongsong pagi dan selalu menyumbang sinarnya, tak putus-putus kita berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyinari dunia dengan berbagai ilmu pengetahuan yang memberi suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di dunia hatta akhirat. Saya Muhammad Ardabili insya Allah akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Idolaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddala bani Adam bil ilmi wa akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama di acara MTQ kedua Gampong Masjid Wogo yang insya Allah penuh berkah ini. Selama mentari masih menyongsong pagi dan selalu menyumbang sinarnya, tak putus-putus kita berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyinari dunia dengan berbagai ilmu pengetahuan yang memberi suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di dunia hatta akhirat. Yang saya hormati ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin, yang saya hormati guru-guru saya, yang saya hormati abi dan umi yang telah hadir di sini, dan yang saya hormati para dewan juri. Dalam kesempatan ini saya Muhammad Ardabili insya Allah akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Idolaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita manusia tentu mempunyai idola. Betul? Betul. Biasanya anak-anak mengidolakan para penyanyi seperti anak-anak mengidolakan tokoh-tokoh film kartun seperti Superman, Batman, Naruto, dan sebagainya. Ada juga yang mengidolakan para penyanyi seperti Cowboy Junior, Smash, Sherry Bell, dan masih banyak lagi. Apakah anak-anak yang mengidolakan para artis-artis itu salah? Apakah anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh film kartun itu keliru? Kalau mereka menyukai musiknya, kalau mereka menyukai lagunya, itu tanda-tanda bahaya. Bahkan kalau mereka mengikuti tingkah laku penyanyi tersebut, itu akan lebih bahaya. Kenapa? Karena penyanyi tersebut hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari lupa dan salah. Hadirin yang bahagia, lantas siapakah sosok yang pantas untuk kita idolakan, yang pantas untuk kita ikuti tingkah laku dan perbuatannya? Yang pantas untuk kita idolakan tidak lain adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau?
karena beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia, senantiasa jujur, perkataannya menyejukkan hati, senantiasa kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad hendak menuju ke Ka'bah. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad ada hal yang tidak biasa. Ternyata Nabi Muhammad tidak menjumpai orang kafir Quraisy yang biasa melemparinya dengan kotoran, yang sering meludahi Nabi ketika hendak menuju ke Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada tetangga, ternyata orang kafir Quraisy tadi sedang sakit. Setelah mendengar hal tersebut, apakah yang dilakukan oleh beliau? Apakah beliau merasa senang karena orang yang biasa melemparinya sedang sakit? Tidak, Nabi Muhammad malah ikut prihatin dan berniat untuk menjenguk si kafir Quraisy tadi. Begitulah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya. Beliau senantiasa mengajari umatnya agar jangan membalas keburukan dengan keburukan pula, tapi balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Setuju? Setuju. Singkat cerita, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk si kafir Quraisy tadi, lalu orang kafir Quraisy merasa bersalah dan memuji sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang kafir Quraisy masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengaku Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Lalu diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini untuk membawa syariat yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Semua muslim memiliki Al-Quran di rumahnya masing-masing. Apakah bisa membacanya? Pertanyaan besar yang terjadi di kalangan muslimin. Rugi ngaku Islam tapi nggak bisa baca Quran. Rugi asyik ngegame tapi nggak sempat baca Quran. Rugi waktu terkuras untuk nonton film kartun. Hadirin rahimakumullah, untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sejenak berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan adalah, pertama, idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perkataannya menyejukkan hati, jujur, dan senantiasa kasih sayang kepada sesama. Dua, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk mau tahu idolaku? Nabi Muhammad lah sudah tentu. Nabi Muhammad panutan kita, akhlaknya sungguh mulia. Kalau kamu cari idola, pilihlah Nabi Muhammad saja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita numpang mandi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kamu ucapkan.